Hai guys, welcome back to my cooking channel. Hari ini aku ada ikan spesial. Ini ikannya besar banget, kalian bisa lihat. Ini lebih besar dari kepala aku. Jadi kalau dari kepala aku itu kurang lebih sampai badan aku. Ini kurang lebih berapa ya? 4 kiloan kayak 3-4 kilo. Ini namanya cobia. Ini mukanya lucu banget, mirip banget sama lele. Jadi ini tergantung daerah kalian, itu namanya mungkin berbeda-beda. Ada yang bilang lele laut, ada yang bilang black kingfish. Apakah ini rasanya seperti kingfish juga? Aku pengen nyoba. Jadi aku belum pernah nyoba ikan ini sebelumnya. Tapi karena ada yang bilang lele laut, jadi aku juga penasaran apakah rasanya kayak lele. Karena ini bentuk badannya juga mirip banget sama lele, cuma di sini nggak ada kumisnya. Cuma mukanya kalian bisa lihat lucu banget. Ini mirip banget sama lele ya. Kalian bisa lihat kan? Karena ikan ini bentuknya memanjang seperti ini, jadi hari ini aku akan memotongnya, memfiletnya itu dari sini seperti ini dan membelah menjadi dua. Lalu di sini ikannya di sini terdapat duri-duri yang lumayan tajam, kalian bisa lihat. Jadi ini bahaya banget. Jadi kalian harus hati-hati. Dan di sini juga ada bekas tembakan. Jadi ini hasil tangkapan sendiri. Ini ditembak bukan dipancing. Untuk mukanya ini imut banget ya, mirip banget sama lele. Ininya juga keras. Jadi lele juga dia punya ini tempurung kepalanya ini mirip banget sama lele. Dan ikan ini sepertinya gelatinnya juga lumayan banyak, jadi mungkin sehat banget. Aku mau coba belah dulu. Ikan ini tuh sedikit berbeda dari lelenya, itu dia memiliki sisik yang kecil banget. Ini kalau misalnya kalian dari kamera mungkin nggak kelihatan, tapi di sini dia mempunyai sisik seperti ular. Jadi ini aku mau ambil dulu sisiknya. Kalian bisa lihat ini sisiknya benar-benar kecil banget. Tuh, seperti ini seperti apa ya? Udang rebon gitu ya, lebih kecil lagi. Seperti ada matanya, lucu banget sisiknya. Ini sisiknya unik banget sih, beda banget dari ikan-ikan yang lain. Dan ini sisiknya susah banget untuk dibersihkan. Tuh, agak keras banget, jadi kayak dia nggak mau bersih banget. Nah, ini saja, nanti aku buang kulitnya. Aku cuci dulu. Nah, untuk kalian yang baru pertama kali motong ikan, itu biasakan ikannya itu di airnya itu dihilangin dulu dengan kitchen towel. Karena misalnya dia masih basah, itu akan bahaya banget. Jadi kalian waktu megang pisau, itu dia bisa licin dan kena tangan kalian, dan kalau terluka itu akan sakit banget. Nah, dan juga di beberapa ikan itu dia memiliki racun di antara duri-duri seperti ini. Misalnya kalian bisa lihat duri yang seperti ini, kadang-kadang dia memiliki racun. Cuma kan kita saking banyaknya ada jenis ikannya, kita nggak bisa pelajari satu-satu mana jenis ikan yang ada racunnya. Jadi sebisa mungkin kalian menghindari itu. Jadi durinya itu bisa dipotong dengan gunting. Dan ini juga penting banget untuk kalian mengeringkan agar memudahkan kalian untuk memotong ikannya. Untuk memudahkan kalian memotong ikannya, itu biasanya ada beberapa orang yang memotong seperti siripnya dulu, yang seperti ini. Jadi misalnya kalian ambil gunting, ini durinya, kalian potong. Jadi kalau misalnya kena tangan kalian itu nggak terlalu tajam, jadi nggak bahaya. Dan juga sirip-siripnya. Ini tujuannya itu membantu kalian untuk memotong agar lebih mudah. Ini aku mau potong kepalanya dulu dan aku mau lihat isi perutnya. Nah, untuk memotong kepalanya biasa saja, langsung dipotong dari kiri. Dan juga untuk memotong ikan itu sebisa mungkin di belakang telinganya atau di belakang siripnya, untuk biar kalian bisa mendapatkan daging yang optimal dan agak menyamping. Jadi jangan diluruskan pisaunya, tapi agak di berapa ini, 45 derajat, dipotong seperti ini. Nah, saat memotong ikan itu biasanya di tengah-tengah ini ada bagian tulang mudanya. Jadi tulang itu kan terbentuknya seperti ini. Nah, di sini itu ada tengah-tengahnya. Kalau bisa kalian mendapatkan di sana pas untuk memotongnya, ini akan dengan mudah kepotong. Jadi kalian bisa lihat di sini. Nah, ini tulang mudanya sudah kepotong. Jadi tulang mudanya itu yang ini. Tuh, kalian bisa lihat ini sudah kepotong. Nah, kalau misalnya ini sudah kepotong, tuh kan akan gampang banget. Nah, lalu
perutnya juga. Dan ditarik. Nah, ini ikannya nggak ada telurnya ya. Aku coba buka lagi, mungkin di dalam masih ketinggalan. Oh, dia telur ternyata. Telurnya kecil banget. Nah, ini telurnya. Nanti aku akan memakai sup. Nah, untuk menyimpan ikan biar dia bisa tahan lama, itu ini ada tips dan trik dari aku. Jadi misalnya ikannya kalian simpan di dalam freezer, itu bisa tahan sampai 2 bulan, 3 bulan. Itu dia tetap tidak bau dan tidak jelek. Itu caranya adalah, jadi di sini kalian bisa lihat ada hitamnya kan. Nah, ini yang membuat ikannya itu menjadi bau, dan dia akan, kalau misalnya kalian simpan di kulkas lama-lama, ini akan menyebar ke dalam seluruh dagingnya, dan itu akan membuat dagingnya bau. Jadi ini harus dibuang. Maksud saya dibersihkan. Nah, ini lalu kita akan bersihkan hitamnya ini sampai hitamnya benar-benar hilang di air mengalir. Ini adalah darah yang menggumpal. Sebisa mungkin sampai bersih banget. Nah, ini sudah aku bersihkan. Ini kalian bisa lihat darahnya sudah hilang. Nah, jika seperti ini kalian mau simpan di kulkas, itu kalian ambil kitchen towel, bukan tisu ya. Kalau tisu dia akan susah dan jelek, dan tisu itu kan nggak bagus. Ini kitchen towel emang khusus untuk masak. Jadi kalian masukkan seperti ini. Jadi tisu ini tujuannya untuk menyerap air-air yang tidak dibutuhkan dari ikan. Jadi misalnya kalian pengen rasa ikan itu lebih intens, itu kalian masukkan tisu, lalu kalian gulung tisu juga, lalu kalian gulung pakai wrap. Dia akan air-air yang ada di dalam daging ikan ini, dia akan diserap oleh tisunya, dan rasa ikannya itu akan lebih enak dan lebih manis. Tapi karena hari ini aku akan langsung mencoba ikannya, aku akan langsung memotongnya. Ini ikannya warnanya putih ya ternyata ya. Jadi daging jenis ikan putih, bukan ikan merah. Jadi kalau misalnya ikan merah, itu dia contohnya seperti tuna, tongkol. Nah, cuma ini dagingnya putih seperti ikan kakap ya. Nah, tadi juga aku udah jelaskan, untuk saat kalian memotong kepalanya itu kan, itu potong bagian yang tulang mudanya. Tulang muda itu kalian bisa lihat di sini kan ada tulang. Tuh, seperti ini. Nah, tulang muda itu bagian sini ya, yang bagian putihnya ini. Ada 1, 2, 3, 4. Jika kalian memotong di sini, dia akan memudahkan kalian untuk memotong ikannya. Nah, untuk memotong ikan itu tergantung dari kalian ingin memasak apa. Sebenarnya file itu jarang banget dipakai untuk masakan Indonesia. File itu biasanya masakan Jepang atau Eropa. Cuma di Indonesia aku lebih sering melihat orang langsung dengan tulang-tulangnya, dan itu juga bagus banget karena tulang itu flavornya juga banyak di dalam tulangnya. Nah, untuk memotong ikan seperti ini, aku akan mulai dari sini ke bawah. Aku pengen kasih garis potong dulu di sini. Nah, ini sudah ada garis potongnya. Setelah ini gampang, kalian lihat dengan jari kalian. Kalian masukkan ke dalam, ini ditempel ke dalam tulangnya. Jadi tempel ke tulang, baru kalian tarik. Jadi sebisa mungkin biar tidak ada daging yang masih tersisa di tulangnya. Nah, kalian bisa dengar suara tulangnya kan? Pelan-pelan saja, tidak usah terburu-buru jika memotong ikan, apalagi pertama kali. Apalagi memotong ikan yang kalian pertama kali potong, karena struktur ikan itu ada yang berbeda-beda, jadi nggak semua sama. Aku juga ini pertama kali memotong ikan ini.
Nah, seperti ini bagian atas dan bagian bawah. Nah, ini kalian bisa lihat saya potongnya pelan-pelan saja, jadi dia bisa rapi banget seperti ini. Dan ini bisa hampir tidak ada daging yang tersisa. Ini ada sedikit saja tapi tidak masalah. Selanjutnya aku akan memotong yang lagi satu. Lalu belakangnya juga. Nah, ini sudah terbelah menjadi 3 bagian. Lalu ini aku akan jadikan sup, jadi aku akan potong. Nah, kalian bisa lihat ini ada tulang mudanya yang tadi aku jelaskan. Saya ulangi lagi biar lebih jelas. Jadi di saat kalian memotong ikan, kadang-kadang kalian membutuhkan pisau yang besar banget untuk memotong tulangnya. Padahal di sini ada tuh, kalian misalnya di sini putihnya putih susu. Kalau misalnya kalian potong di sini, dia akan gampang banget. Jadi kalian hampir bisa dibilang effortless. Jadi misalnya di sini tuh langsung kepotong dia. Tuh kan. Jadi bagian di sini ya dipotong. Jadi ini adalah sendi dari ikannya. Nah, di sini aku udah punya 2 file yang bersih. Yang satu aku mau simpan karena aku tidak bisa makan banyak-banyak. Dan yang lagi satu aku akan mau makan dengan mentah atau sashimi, dan aku akan membuat sup jjigae atau Korean spicy kimchi stew. Ini tulang ribnya, jadi tulang bagian perutnya. Di sini yang paling banyak lemaknya sebenarnya. Jadi sebisa mungkin itu jangan potong bagian perutnya terlalu banyak. Jadi benar-benar ambil tulangnya saja. Karena bagian perutnya itu yang paling mahal, seperti tuna itu bagian otoronya, itu bagian perutnya yang paling mahal. Jadi sebisa mungkin diserok gitu bilangnya. Ini strukturnya agak beda ya. Aku pilih dulu dari sini. Nah, kalian bisa lihat di sini ada bagian merahnya, jadi kalian ikuti saja memotongnya. Jadi kan udah ada garis nih ikannya. Nah, ini file pertama, ini bagian dada. Di sini biasanya lemaknya lebih sedikit dibanding perutnya. Nah, untuk perutnya itu dia lemaknya lebih banyak cenderung. Jadi otomatis kalau kalian yang suka yang berlemak itu pilih yang bagian perutnya. Nah, ini bagian tulang yang ada di tengah-tengah ikannya. Dan yang merah-merah ini adalah darah yang menggumpal juga. Jadi kalau kalian nggak suka darah ikan itu bisa diambil ini biar bersih. Nah, lalu di sini yang bagian perutnya ya tadi. Ini strukturnya agak beda ya dari ikan-ikan lainnya. Tulangnya tuh kalian bisa lihat. Di sini ada tulang lagi. Biasanya di sini nggak ada tulang padahal.
Cuma tulangnya itu nggak terlalu keras juga, jadi dia agak elastis gitu. Nah, sudah, aku langsung saya potong perutnya. Nah, kalian bisa lihat kalau di bagian perutnya dia cenderung lebih putih dibanding bagian badannya. Itu karena dia mengandung lemak yang lebih banyak. Kalian bisa lihat sebenarnya kalau misalnya lebih dekat itu kalian bisa lihat ada garis-garis lemak ya. Walaupun ini ikannya agak sedikit, lemaknya agak sedikit ya dibanding biasanya. Jadi mungkin bukan musimnya. Jadi kalau misalnya ikan itu lagi musim, itu lemaknya bisa banyak banget. Nah, karena aku akan makan sashimi, jadi aku akan memakai talenan yang lebih bersih. Ini kulitnya sudah terlepas. Nah, kalian bisa lihat ini adalah lemak-lemak yang masih tertempel di dagingnya. Dan aku akan bersihkan lagi. Untuk memotong ikan atau jenis daging apapun yang pokoknya mau kalian mau pakai daging sapi, daging ikan, ayam, apapun itu, kalau kalian mau fillet dengan tipis, itu kalian wajib memotong berlawanan dari arah fiber dari ikannya, garis dagingnya. Jadi contohnya nih misalnya, ini kalian bisa lihat, ini kan arahnya ke sini, ke arah sini. Otomatis kalian harus memotongnya berlawanan arah X seperti ini. Jadi karena ini dia arahnya ke sini, dari sini kalian bisa lihat, ini arahnya ke sini, tuh kan kalian bisa lihat, otomatis aku potongnya berlawanan seperti ini, seperti itu. Ada alasan kenapa kalian harus memotong berlawanan arah. Jadi daging itu kalau kan fiber itu kan seperti tali, jadi seperti benang yang banyak ada benangnya itu, jadi benang yang jadi satu. Kalau kalian potong benangnya itu berlawanan arah, otomatis dia akan berbentuk titik-titik satu kecil. Cuma kalau misalnya kalian memotong dengan searah, itu otomatis dia itu tidak akan pecah dagingnya, jadi dia akan lebih keras atau dia akan lebih chewy. Jadi saat kalian gigit dia itu cenderung lebih keras dibanding kalian memotong berlawanan arah. Jadi kalau kalian memotong berlawanan arah, dia akan 10 kali lipat jauh lebih empuk, dan itu sudah dites. Jadi ini tujuannya biar kita saat makan itu dia jauh lebih empuk. Dan ini berlaku untuk semua jenis daging. Untuk sashimi itu kalian biasanya, kalau aku biasanya motongnya seperti ini. Nah, seperti ini. Cuma bisa juga seperti ini. Nah, ini aku akan makan dengan sashimi. Dan aku akan simpan di kulkas dulu. Nah, lalu selanjutnya aku akan membuat sup kimchi jjigae dengan ikannya ini. Jadi untuk ikan ini seperti sisa-sisa bagian yang tidak terpakai ini kita akan gunakan untuk mengambil kaldunya. Yang seperti ini jangan dibuang. Langsung saja kita masukin dan kita cuci bersih. Dan nah, yang seperti ini aku biasanya suka masukin aja karena sayang banget. Dan juga ada tulang-tulangnya tadi. Nah, seperti ini kita cuci bersih. Nah, di sini kalian bisa lihat di dalam airnya dia banyak ada lemak-lemak atau minyak dari ikannya. Nah, ini karena aku memakai bagian perut dari ikannya. Nah, ini adalah rebusan air pertama. Ini rebusan air pertama, itu dia cenderung lebih bau karena dia menyerap banyak dari kotoran dari ikan-ikannya seperti darahnya dan tulang-tulangnya yang kurang bagus. Dan ini ada kotorannya. Jadi kita akan ganti air pertamanya dan kita akan memakai air kedua saja. Ini kita cuci lagi.
Air yang ini baru kita akan pakai untuk supnya. Di sini langsung saja aku ingin memasukkan, ini adalah miso. Miso itu adalah kacang kedelai yang difermentasi. Ini bukanya dari mana? Aku pakai miso. Ini miso instan. Lalu di sini ini adalah kaldu seaweed atau rumput laut. Jadi kaldu rumput laut juga. Misonya aku pakai 2 aja ya, biar dia lebih gurih. Nah, karena aku orangnya nggak suka ribet, langsung saja aku masukkan gochujangnya juga. Ini Korean spicy paste. Kalau kalian suka Korea, kalian pasti nggak tahu gochujang. Dan langsung saja aku masukkan kimchi. Ini kimchi buatan aku sendiri. Untuk kalian yang penasaran dengan cara buatnya, kalian bisa lihat di YouTube aku yang dulu. Jadi aku udah pernah bikin kimchi sebelumnya untuk resepnya. Nah, karena aku orang yang gak suka ribet, aku suka masukkan langsung semuanya dan kita tunggu dia mendidih. Nah, jika kalian mau supnya itu merah seperti kalian nonton Korean drama itu, kalian bisa tambahkan gochugaru atau bubuk cabai lebih banyak lagi. Dia akan menjadi lebih merah. Cuma di sini aku karena kehabisan stok bubuk cabai, jadi segini saja sudah cukup. Aku akan masukkan cabai potong saja. Jadi sudah matang. Langsung saja kita akan pindahkan. Ini kecap asin dan wasabi. Ya, ini dia Kobiya fish chige dan sashimi buatan aku. Nah, pertama aku mau coba sashiminya dulu. Ini sashimi bagian perutnya. Aku mau coba dulu. Aku cocok wasabi. Kecap asin sedikit. Rasanya itu unik. Kalau dibilang enak itu enak, tapi nggak enak banget. Jadi kayak teksturnya itu mirip banget sama ikan kakap putih. Cuma dia seperti ada aftertaste yang agak, mungkin kalau orang yang suka sushi itu kurang suka. Jadi kayak ada aftertaste yang susah banget dijelasin. Ini bukan favorit aku sih, cuma ya enak, tapi kayak enak aja gitu. Kayak sebenarnya dagingnya lembut dan bagian kulitnya itu agak chewy gitu. Cuma aftertaste-nya itu yang bikin kepikiran. Nah, next aku mau coba ikan Kobiya yang sudah matang. Jadi kalau ikan sudah matang tuh rasanya akan berubah banget ya. Apalagi teksturnya. Walaupun dagingnya itu saat mentah itu mungkin ada daging yang keras, tapi kalau sudah matang itu bisa jadi lembut banget. Itu juga ada jenis ikannya. Nah, ini aku mau coba. Tuh kan bener, ini jenis daging yang kalau misalnya kalau dia matang atau direbus itu dia menjadi lembut banget. Jadi kayak kalian nggak perlu gigit, dia sudah hancur di mulut. Ini enak banget kalau sudah matang. Ini rekomen banget sih ikannya kalau misalnya kalian makan dimasak. Kalau ini direbus enak banget, enak. Ini aku mau pakai kimchinya. Kalau untuk ikan Kobiya dimasak seperti ini, asli rekomen banget. Dan kaldu dari tulang-tulang ikan Kobiya ini juga dia mengeluarkan banyak banget kaldu. Jadi kadang-kadang ada ikan jenis tertentu seperti ikan kakap, dia itu kurang mengeluarkan kaldu. Cuma ikan Kobiya ini dia kaldunya enak banget. Nah, ini bagian perutnya. Ini benar-benar kalian nggak perlu gigi untuk menggigitnya. Jadi ikan Kobiya ini kalau misalnya matang itu dia menjadi lebih lembut. Ya, itu dia ikan Kobiya. Rasanya itu jauh lebih enak kalau misalnya dia
direbus seperti ini atau digoreng juga dia pasti akan lembut banget, dia akan pecah banget di mulut. Cuma kalau dimakan untuk sashimi itu saya kurang rekomend sendiri karena dia ada aftertaste yang kurang enak. Ya, dan untuk jenis ikan kobia ini tergantung daerah kalian, mungkin namanya berbeda-beda. Jadi kalau kalian ada yang tahu nama pastinya, kalian bisa tulis di kolom komentar, akan sangat menginformasi aku. Penting banget buat aku juga biar bisa belajar lebih. Itu dia semua dari aku. Terima kasih udah nonton video aku. See you.